Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kira Madina dari kelas 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang klasifikasi makhluk hidup mata pelajaran biologi. Tujuan pembelajarannya yaitu mampu mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan 5 kingdom dan mampu memahami tingkat takson pada makhluk hidup. Klasifikasi makhluk hidup adalah kegiatan pengelompokan makhluk hidup berdasarkan kesamaan atau perbedaan ciri-ciri pada setiap makhluk hidup tersebut. Tujuan klasifikasinya yaitu mempermudah mengenali, membandingkan, dan mempelajari makhluk hidup. Tahap klasifikasi makhluk hidup terbagi menjadi 3. Yang pertama, pengamatan sifat makhluk hidup. Kedua, pengelompokan makhluk hidup berdasarkan ciri yang diamati. Dan ketiga, pemberian nama makhluk hidup. Nah, berikut ini merupakan takson dalam klasifikasi makhluk hidup, yang dimana takson sendiri terdiri atas kata taksis, yaitu susunan, penyusunan, penataan, dan nomos, yaitu hukum. Bisa dilihat di sini urutan takson dari yang terbesar ke terkecil yaitu domain, kingdom, phylum, class, ordo, family, genus, dan spesies. Selanjutnya, ini merupakan taksonomi ranks dari general ke spesifik. Ada juga sistem klasifikasi makhluk hidup yang terbagi lagi menjadi 3, yaitu buatan atau artifisial dengan ciri-ciri pengelompokan berdasarkan karakter yang berhubungan dengan kepentingan manusia. Contohnya, umur, seperti musim atau tahun, kegunaan, habitat, dan kandungan gizi. Yang kedua ada alami atau natural dengan ciri-ciri pengelompokan berdasarkan pada karakter alamiah yang dapat diamati. Contohnya, hewan berkaki 4, hewan berkaki 2, hewan bersayap, hewan bersirip, dan lain-lain. Yang ketiga ada filogeni dengan ciri-ciri pengelompokan berdasarkan garis evolusinya atau sifat perkembangan genetik organisme sejak sel pertama hingga menjadi bentuk organisme dewasa. Contohnya, pengelompokan makhluk hidup berdasarkan evolusi dan kekerabatan nenek moyang. Nah, ini merupakan 5 kingdom berdasarkan R.H. Whittaker. Yang pertama ada kingdom plantae dengan ciri-ciri multiseluler, makroskopis, eukariotik, dapat membuat makanan sendiri atau autotrof, bergerak pasif, memiliki dinding sel, dan dapat berfotosintesis. Yang kedua ada kingdom animalia dengan ciri-ciri multiseluler, makroskopis, eukariotik, tidak dapat membuat makanan sendiri atau heterotrof, dan bergerak. Yang ketiga ada kingdom protista dengan ciri-ciri uniseluler atau multiseluler, makroskopis atau mikroskopis, eukariotik, terdapat protista mirip hewan, mirip jamur, dan mirip tumbuhan. Yang keempat ada kingdom monera dengan ciri-ciri uniseluler, mikroskopis, prokaryotik, bersifat patogen, dan dibedakan menjadi eubakteria atau archaebacteria. Yang terakhir atau kelima adalah fungi dengan ciri-ciri uniseluler atau multiseluler, makroskopis atau mikroskopis, eukariotik, memiliki dinding sel yang tersusun atas zat kitin, memiliki hifa, berkembang biak menggunakan spora, dan tidak dapat berfotosintesis. Berikut merupakan contoh dari 5 kingdom. Yang pertama, kingdom plantae, contohnya macam-macam tumbuhan. Kingdom animalia, contohnya macam-macam hewan. Kingdom protista, contohnya paramecium, alga, amuba, dan lain-lain. Monera, contohnya salmonella, spirulina, dan lain-lain. Dan fungi, contohnya adalah macam-macam jamur. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.